kelas, jumpa lagi dengan Miss Ilmi di pertemuan kelima sekarang. Untuk kelas 10 kita masih akan membahas tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Jadi di dalam materi PPT kita ini nanti akan ada teori atom dan nanti Miss akan menjelaskan lebih detail, nanti ada videonya tentang konfigurasi elektron subkulit. Nah, gimana caranya konfigurasi elektron dan sebenarnya apa sih konfigurasi elektron itu sendiri? So, check it out. Oke, untuk pertemuan kelima kita akan bahas tentang konfigurasi elektron. Namun sebelumnya itu di slide PowerPoint-nya Miss sudah bicarakan teori-teori perkembangan atom ya. Nah, yang akan Miss jelaskan di sini nantinya yang penting yaitu tentang konfigurasi elektron. Oke. Di sini kita akan konfigurasi elektron dengan sistem subkulit ya. Nah, Miss sudah buat diagramnya di PowerPoint juga udah Miss buat di slide-nya. Itu ada diagram penulisan konfigurasi elektron sesuai dengan asas Aufbau. Nah, jadi kita menuliskan konfigurasi elektron. Oke, sebelumnya apa itu konfigurasi elektron? Jadi konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron yang terdapat di dalam atom. Misalnya, Miss contohkan ada atom Na dengan nomor atomnya 11, maka kita akan menyusun elektron yang di dalam Na ini yang berjumlah 11. Karena nomor atom itu sama dengan elektronnya ya. Misalnya jadi kalau misalnya ada 16 sulfur. Nah, maka ini adalah jumlah elektronnya. Nah, jadi si 11 dan si 16 ini akan kita susun untuk membentuk konfigurasi elektronnya. Oke. Nah, dari sini susunannya adalah mulai dari yang pertama ya, yaitu 1s2 masuk ke 2s2, terus 2p dan 3s, 3p, 4s. Nah, masing-masing S, P, D, F ini memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda. Di sini kalau subkulit S, kan subkulitnya ada 4 ya, ada S, P, D, dan F. S, P, D, F. Nah, untuk subkulit S itu maksimal elektronnya ada 2. Kalau P ada 6 elektron, kalau D ada 10 elektron, dan F ada 14 elektron. Sehingga kalau ini dituliskan, susunan konfigurasinya jadi 1s2, kemudian masuk ke 2s2, kemudian 2p6, ini 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 kita masuk, 4p dan 5s, begitu seterusnya. Nah, ternyata sesuai dengan asas Aufbau, elektron-elektron itu cenderung menempati energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Jadi energi yang paling rendah adalah si 1s. Sehingga elektron akan pertama kali dituliskan di 1s ini, 1s2-nya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya langsung ya. Jadi di sini Miss ada buat Na11. Jadi di sini Miss ada buat Na dengan nomor atom 11. Maka bagaimanakah konfigurasi elektronnya? Oke. Diperlihat. Oke, lihat. Dia punya elektron 11 ya, karena jumlah elektron itu sama dengan jumlah nomor atom. Kita mulai yang pertama dari 1s dulu. 1s. Tadi patokannya kalau S punya elektron 2, maka kita isi dia elektronnya 2. Selanjutnya kita masuk ke 2s. 2s punya elektron 2. Oke. Kita masuk ke P. P punya elektron 6. Oke, kita lanjut atau enggak, Miss? Oke, kita lihat dulu ya jumlahnya. Di sini ada 2,
Oke, jadi apa kita lanjut atau enggak? Kita lihat dulu apakah elektronnya di sini sudah mencapai angka 11 atau belum. Jadi kita hitung ya. Ini ada 2, tambahkan 2 sama dengan 4. 4 tambahkan 6 sama dengan 10. Jadi masih tersisa 1 elektron lagi. Sehingga kita langsung lanjut lagi ya. Tadi udah 1s, kemudian udah 2s, 2p, 3s, dan selanjutnya adalah 3p1. Kita masuk ke 3p1. Nah, jadi lengkaplah sudah konfigurasi elektron untuk nomor atom 11. Jadi begini ya. Nah, 1s2, 2s2, 2p6, 3p1 ini terisi atau mengindikasikan bilangan kuantum. Oke, ada 4 jenis bilangan kuantum. Ya, yang pertama yaitu namanya bilangan kuantum utama atau disimbolkan N. Ini bilangan kuantum utama. Kemudian ada namanya L, ini bilangan kuantum azimut. Kemudian ada M, ini bilangan kuantum magnetik. Kuantum magnetik. Dan S adalah bilangan kuantum spin. Oke, kita akan cari tahu masing-masing bilangan kuantum ini dari contoh yang sudah kita buat ya. Nah, untuk bilangan kuantum utama itu dia menandakan kulit orbital atom. Kulit orbital atom. Contohnya gimana? Nah, ini ada 1s2, 2s2, 2p6, 3p1 kan. Nah, yang N itu adalah angka yang berada di depan subkulitnya. Maka ini bilangan kuantumnya adalah 1, ini bilangan kuantumnya 2, ini bilangan kuantumnya 2, dan ini bilangan kuantumnya 3. Maka terdapat 3 kulit di dalam si atom Na-nya itu ya. Nah, jadi ini kulit pertama. Ini kulit pertama atau biasanya disebut sebagai K. Kulit kedua yaitu yang ada, kita samakan ya, ini adalah L. Dan kulit ketiga itu disebut sebagai M. Nah, jadi kalau kita buat berdasarkan kulitnya, elektron yang terdapat di kulit K itu selalu 2. Kemudian masuk ke kulit L itu adalah selalu 8 nantinya. Kemudian untuk P dia punya 1. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk bilangan kuantum tadi. N adalah yang terletak di depan, angka di depan subkulitnya. Oke, selanjutnya ada L, bilangan kuantum azimut. L ini menandakan subkulitnya. Jadi tadi kan kita tahu bahwa subkulit itu ada S, P, D, F ya. Maka masing-masing subkulit punya nilai L yang berbeda. Kalau S punya nilai L sama dengan 0. Kalau P punya nilai L sama dengan 1. Kalau D punya nilai L sama dengan 2. Kalau F punya nilai L sama dengan 3. Sehingga yang ini punya berapa L-nya? Dia karena dia S maka dia 0. Ini juga S karena S dia 0. P. Nah, P sama dengan 1 nilai L-nya, dan ini juga 1 nilai L-nya. Oke. Selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik. Jadi di sini Miss buat ini subkulitnya ya. Subkulit. Ini kulit atom. Ini subkulit atom. Jadi kulit itu ada detailnya lagi subkulit. Jadi si K itu punya subkulit S, si L punya subkulit SP, si M punya subkulit P nantinya.
Nah, jadi itu dia ya. Oke, selanjutnya bilangan kuantum magnetik. Kalau bilangan kuantum magnetik itu mencirikan orbital atau menjelaskan tentang orbital. Contohnya, tadi ya, ada kulit S, subkulit SPDF. Oke, ada kulit subkulit SPDF. Nah, si S itu punya satu orbital. Si P itu punya 3 orbital. D punya 5 orbital. Dan F punya 7 orbital. Sehingga satu orbital itu terisi oleh 2 elektron. Sehingga untuk S dia punya 2 elektron. Untuk P dia punya 6 elektron, makanya P itu maksimal 6 ya terisi elektronnya. Kemudian yang D dikalikan 2 dia punya 10 elektron dan F dia punya 14 elektron.